Dalam konferensi pers hari ini, Jaksa Agung mengatakan koruptor Pertamina dalam kasus Pertamina itu bisa saja dijerat dengan hukuman mati karena waktu itu periodenya 2018 sampai 2023 itu adalah masa ketika kita COVID-19. Jadi, Mas Boyamin, hukuman mati bagi koruptor, apakah itu solusi juga untuk bisa mengurangi praktik korupsi di negeri ini? Ya salah satu lah kira-kira gitu. Jadi memang kita kan hukuman ringan, dapat remisi, bebas bersyarat, terus uang pengganti itu tidak pernah dipraktekkan. KPK aja ditanya itu uang pengganti berapa persen, nggak sampai 5% itu bisa dieksekusi gitu. Apalagi menyangkut menggugat harta perdatanya gitu, nggak ada cerita-cerita begitu. Jadi ya hukuman mati salah satu solusi, selain juga misalnya tata kelola, misalnya gitu kan, kita ini kan harusnya levelnya kan mencegah rembes atau tiris, tapi kita kan bocor kan gitu kan, bahkan jebol, ada korupsi kerugian 80% gitu. Nah, inilah tugas sebenarnya pemerintah termasuk Presiden Pak Prabowo membuat tata kelola yang baik untuk uang masuk tidak bocor lagi, pajak, bea cukai, terus kemudian royalti, terus juga uang keluar itu tata kelola yang baik tidak bocor lagi. Itu yang utama di situ kan, pemberantasan korupsi itu kan di pencegahan. Jadi seperti ini Pertamina ini kasus yang justru masyarakat justru percaya tentang sekarang tidak ada lagi oplosan. Tapi saya tidak dengar tadi misalnya supplier atau pemborongnya yang melakukan itu belum diputus kontrak, belum didenda 5%, belum di blacklist, kan harusnya begitu gitu kan. Misalnya dijelaskan kemarin oplosannya atau blendingnya itu bagaimana selama 5 tahun itu. Terus sekarang sudah diputus kontrak, itu kan belum ada. Saya yakin belum diputus kontrak sampai detik ini. Saya yakin kalau toh dia menjadi pemenang lagi atau ditunjuk lagi, ini kan penunjukan langsung, maka pasti masih menyuplai barang itu. Hanya bahwa dipastikan tidak ngoplos. Padahal kan tidak itu gitu loh. Kalau tata kelola yang baik kan kemarin sumber masalahnya ini kan salah satunya monopoli. Ini kan sudah cerita lama, sudah 20 tahun yang lalu. Sebenarnya dari kasus Petral itu KPK bisa mengembangkan ini, maka ya setidaknya apresiasilah kepada Kejaksaan Agung membongkar ini, menyentuh ini supaya nanti kita menuntut bisa menjadi karena Kejaksaan Agung itu bagian dari pemerintahan, memaksa untuk tata kelola yang baik. Oke, baik. Mbak Bibip, terakhir kalau Presiden Prabowo memang serius ingin memberantas korupsi di negeri ini, harus mulai dari mana dan harus fokus di mana, Mbak Bibip? Ya, jadi saya mau pertama-tama mengemukakan dulu pendapat saya soal hukuman mati. Saya secara fundamental tidak setuju dengan hukuman mati. Tapi khusus untuk kasus Pertamina, menurut saya sudahlah, nggak usah kasih PHP semacam itu. Hukuman mati, mau 20 tahun, mau berapa tahun. Buktikan aja dulu, bener nggak? Dan bongkar dulu semuanya. Itu ya catatan pertama. Terus kedua juga, mungkin ini ada kaitannya dengan pertanyaan Zilvia, mau mulai dari mana? Saya sekalian mengkritik soal Danantara ini. Hati-hati, jangan juga kita dengan mudah berpikir bahwa ini adalah cara untuk membersihkan BUMN. Karena kita mesti bedakan antara yang namanya pengelolaan BUMN dengan pemberantasan korupsi. Yang dibutuhkan selama kita belum punya undang-undang secara sistemik yang bisa mengatur semuanya, undang-undang KPK tadi, perampasan aset, dan jangan lupa soal benturan kepentingan. Selama itu kita belum punya, mau Danantara mau danan selainnya itu nggak akan bisa membersihkan BUMN. Buktinya Ketua Danantara masih Menteri Investasi. Persis. Jadi gitu kan? Yang saya mau katakan, bahkan ketika Pak Prabowo sendiri ngomong jangan ada titip menitip, nyatanya sudah ada titipan. Ya, jadi saya kira ini yang kita harus mulainya dari mana? Akar dari korupsi sebenarnya ada pada benturan kepentingan, termasuk nepotisme. Dan ini yang sekarang kita lihat di mana-mana, termasuk di pemerintahan Pak Prabowo sendiri. Oke, baik kalau begitu. Jangan sampai Danantara menjadi dana sementara untuk saudara-saudara. Bukan bicara hukuman mati, justru hukumnya yang mati. Jangan dong.